Selamat pagi, selamat hari perhentian Tuhan. Kita boleh bersekutu bersama dalam Maestro Golden Moment pada hari ini. Dan itu bertanda bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan marilah kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu untuk mohon Roh Kudus menolong kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bukalah seluruh kehidupan kami, terutama pikiran dan hati kami, dan isilah dengan iman pada Tuhan, sehingga setiap firman yang boleh kami renungkan pada hari ini akan memberkati kami dan menguatkan kami, sehingga tidak satu pun daripada kata-kata Tuhan yang lewat sia-sia di dalam hidup kami, tapi selalu akan berbuah berlipat kali ganda dan memberkati kami. Berkati hamba-Mu dengan kuasa yang sama. Roh Kudus kiranya menolong dan menyempurnakan seluruh kesiapannya menyampaikan sabda-Mu pada jam ini. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, senior dan seniorita yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema damai sejahtera diberikan untuk pengutusan, dan itu akan kita baca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ya, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Saya akan membacakan, demikianlah bunyi sabda Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di situ dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan para murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan serta
memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Damai sejahtera itu diberikan untuk tugas pengutusan. Nah, saya mau mulai dengan begini. Para senior-seniorita, kita sudah 2 tahun ini, dua kali dalam 2 tahun ini kan, kita merayakan Paskah secara daring. Ya, kita tidak merayakan Paskah di gereja. Ya, tahun lalu kan sudah tidak ke gereja, nggak boleh karena COVID. Ya, pertanyaannya adalah, apakah perayaan yang kita lakukan selama 2 kali secara daring ini betul-betul lebih berarti ataukah sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah dampak dari kita merayakan Paskah secara daring? Apa sekedar terharu, sedih, melihat Yesus disalib, lalu gembira karena dia bangkit, atau kita biasa-biasa saja? Ya, baik sebelum Paskah secara daring maupun Paskah secara onsite, secara tatap muka, bersekutu bersama-sama di gereja. Saya khawatir bahwa pengalaman-pengalaman kita tahun demi tahun, berpuluh tahun jadi orang Kristen, ya, kita merayakan Paskah ya begini begitu saja, semuanya biasa-biasa saja, tanpa ada perubahan, nggak ada kegairahan, dan tidak memberi dampak tertentu dalam hidup kita. Paskah mungkin hanya kita anggap perayaan tradisi gereja yang dari tahun ke tahun syarat hanya dengan hiburan, pertunjukan, entertainment, kebaktian, dan lain sebagainya. Penghayatan nilai-nilai Paskah tidak membawa perubahan apapun dalam hidup kita. Nah, tema pada kali ini mengajak kita untuk, ya, yang sudah percaya sama Tuhan, yang telah menerima damai sejahtera dari Tuhan, untuk lebih terpanggil menunaikan tugas pengutusan. Maka temanya adalah damai sejahtera diberikan untuk pengutusan. Nah, sebetulnya damai sejahtera itu sudah diberikan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, yaitu nyanyian para malaikat waktu Yesus lahir itu kan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Shalom di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Nah, artinya apa? Bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita damai sejahtera. Ya. Kalau kita belajar pada jemaat waktu itu, ya, para murid waktu zaman dulu itu, kebangkitan Kristus itu menghapuskan ketakutan yang mencekam. Para murid takut sejak Yesus diadili dan kemudian disalib, dikuburkan. Situasi takut dan putus asa itu adalah situasi yang ada dalam konteks peristiwa kebangkitan Yesus atau Paskah. Jadi mereka sudah takut, mereka putus asa, ya. Sudah bangkit pun juga tetap keadaannya, ya. Sampai Thomas ingin melihat sendiri dengan mata kepalanya. Para senior yang diberkati Tuhan, siapapun kita bisa berada pada posisi seperti Thomas dan para murid yang lain. Para murid itu mengunci diri dalam kemurungan, kekecewaan, kesedihan, pesimis, ya, karena kematian tragis guru mereka. Oleh sebab itu kemudian mereka mengunci pintu rapat-rapat, dan itu adalah merupakan cermin hati yang menutup diri dan penuh ketakutan. Ruangan yang terkunci telah menjebak para murid. Mereka tidak berdaya. Tidak ada yang dapat dikerjakan dalam ruangan terkunci. Selain apa? Meratap, kecewa, cemas, takut yang luar biasa, dan menyesali diri. Pokoknya haru birulah keadaannya, ya, dalam ruangan terkunci itu. Nah, jadi para murid meskipun Yesus sudah bangkit, meskipun damai sejahtera diberikan, tetap juga takut. Kenapa? Karena mereka masih ada dalam pikiran duniawi. Tadi Ibu Silvi membacakan dalam Injil Yohanes pasal 14 kalau tidak salah 27. Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera yang ku berikan ini tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Ya. Jadi masih berpikir dunia para murid, sehingga masih dalam ketakutan.
meskipun damai sejahtera sudah diberikan. Itu tidak beda dengan ada sebuah dongeng kuno pada zaman dulu. Itu ada seekor tikus yang selalu tertekan karena takut kepada seekor kucing. Kemudian dia mohon pada seorang tukang sihir, ya, untuk bisa mengubah dia menjadi seekor kucing. Atau orang sihir merubahnya. Tapi kemudian dia menjadi rasa takut juga kepada anjing, sang kucing ini. Ya. Lalu kemudian minta juga mohon pada tukang sihir, dan tukang sihir mengubah menjadi seekor anjing. Ketika sudah jadi seekor anjing, dia mulai takut juga pada seekor harimau. Ya. Datang lagi lah dia ke tukang sihir, dan tukang sihir mengubah menjadi seekor harimau. Tetapi ketika dia menjadi seekor harimau, dia juga merasa takut kepada seorang pemburu. Nah, pada saat itu kemudian tukang sihir mengatakan, sudah nggak bisa, kamu nggak bisa dirubah apapun juga lah. Ya, kamu itu memang tidak bisa menjadi harimau, tidak bisa dirubah, tidak bisa merubah karaktermu. Ya, apa yang saya lakukan tidak membantu kamu. Ya, andai kata saya merubah kamu, tetap juga. Karena apa? Karena engkau mempunyai hati seekor tikus. Lalu kemudian sang penyihir mengembalikan dia menjadi tikus kembali. Nah, ini sama dengan kita nih. Ya. Apa gunanya Allah membangkitkan Yesus dari kematian, dari kubur? Bukankah menjadikan kita anaknya Tuhan yang Maha Kuasa? Kalau kita mempunyai mental dan sikap batin seorang penakut, ya, yang sekedar ikut Tuhan itu hanya cari keuntungan, kesenangan belaka, maka Allah yang bangkit dan Maha Kuasa itu, yang menjadi Tuhan atas segala Tuhan, Raja segala Raja, tetap tidak akan bisa mengubah kita untuk hidup di dalam keberanian iman. Ya. Kita tetap hidup dalam ketakutan seperti para murid. Harusnya ketika Yesus bangkit, betul-betul yang ada adalah bahwa mereka menggantikan rasa takut dengan damai sejahtera yang sudah diberikan kepada para murid. Nah, di tengah ketakutan yang mencekam itu, saat itu Tuhan hadir. Ya. Ia menampakkan dirinya kepada para murid dengan kuasa kebangkitannya. Yesus mampu menembus pintu yang terkunci. Yesus tidak membiarkan para murid larut dalam suasana takut. Ia hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan shalom atau damai sejahtera. Yesus menyapa para murid yang resah, yang gundah gulana itu dengan ucapan shalom, damai sejahtera bagi kamu. Itu shalom kan artinya damai sejahtera. Ya, kalimat itu kira-kira kalau diartikan secara sederhana begini: kiranya Tuhan memberimu segala yang baik. Ya. Lalu ia pun memperlihatkan luka-luka bekas penyalipan yang menandakan bahwa dia muncul bukan hantu, bukan jasad bayangan, tapi sungguh-sungguh Yesus sendiri yang hadir, dan kini kebangkitannya ada di depan mata mereka. Ia maha hadir, bisa menembus pintu yang terkunci dalam ruangan itu. Dan dengan memberikan damai sejahteranya, itu sebetulnya menjadi modal dasar pengutusan para murid, sehingga para murid harusnya tidak boleh takut lagi. Pergumulan ketakutan yang dialami para murid itu juga bisa menjadi pergumulan kita sepanjang zaman dan segala tempat. Ya, kalau saya bertanya, adakah saudara punya rasa takut hari ini? Pasti ada. Ya, saudara mengatakan sudah percaya sama Yesus, percaya Maha Kuasa, bangkit, tapi juga tetap takut. Karena apa? Karena saudara ada di pikiran dunia. Ya, tadi Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Kalau Yesus itu memberikan damai sejahtera, tapi kalau dunia itu memberikan rasa takut kepada kita. Takut apa saja? Takut miskin, takut mati, takut tidak panjang umur, takut COVID, semua takut. Itu dunia berikan pada kita. Jadi ada pertentangan di sini. Kalau Yesus memberikan damai sejahtera, dunia memberikan rasa takut.
Ya. Apalagi kalau kita secara manusiawi, yang kita takuti apa sih? 3 biasanya. Takut miskin, takut tidak panjang umur, takut sakit. Kan itu. Lalu kalau kita berdoa, itu juga, di sekitar itu juga kita doa kita pada Tuhan. Padahal Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kamu. Semoga Tuhan memberikanmu segala yang baik. Itu kalau damai sejahtera bagi kamu itu terjemahan bebasnya adalah Tuhan memberimu segala yang baik. Memang nggak ada Tuhan yang jahat. Nggak ada. Tuhan selalu baik. Meskipun kita mengalami hal yang sulit barangkali. Tapi biasanya ujung-ujungnya pasti akan baik nantinya. Kalau sudah melihat pengalaman kehidupan tokoh-tokoh di Alkitab, itu semuanya hampir mengalami kesulitan. Tidak ada yang nggak sulit. Yesus saja mengalami kesulitan sampai musim mati disalib. Tapi ujung-ujungnya, dia bangkit. Dia maha kuasa. Ya, semua tokoh Alkitab. Abraham mengalami perjalanan panjang dalam pergumulannya. Keluar dari sanak saudaranya, tapi ujung-ujungnya dia mengalami kebahagiaan. Semua tokoh di Alkitab begitu. Ayub, Musa, Paulus, semuanya. Ya. Nah, ketakutan dan keputusasaan adalah, saya mau katakan itu kematian kecil. Bukan mati besar. Mati besar itu kita mati tidak bernafas. Kematian kecil itu artinya apa? Kita tidak hidup walaupun kita bernapas. Hidup kita jadi tidak hidup. Tidak ada kekuatan, tidak ada keberanian, tidak ada daya, nggak ada pengharapan. Keinginan kita cuma mati, mati, dan mati. Karena kita sudah putus asa. Ya. Ada kesulitan, kita takut. Terhadap makanan, kita takut. Terhadap suami atau istri, kita takut. Terhadap kesusahan, kita takut. Terhadap sakit, kita takut. Apalagi terhadap COVID ini, kita takut. Kita khawatir, kita cemas. Ya. Seolah-olah Kristus tidak hidup. Nah, kalau saudara membaca berita Paskah yang pertama, ini kan sekarang kita masih dalam suasana Paskah, ya, hari kedua. Ya. Berita Paskah pertama adalah apa? Jangan takut. Matius 28 ayat 5. Itu kalimat pertama. Jangan takut. Ya. Saudara-saudara, bisa jadi kondisi kita saat ini dalam keadaan takut, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan harapan tidak terpenuhi, dalam sakit penyakit yang mendera kita, dalam masalah yang bertubi-tubi menghujam kita, dalam cita-cita dan pengharapan kita yang kandas. Ada banyak alasan untuk kita murung, kecewa, sedih, marah, frustasi. Akhirnya kita menutup diri. Lalu, adakah kuasa kebangkitannya membawa diri kita bangkit kembali dari keadaan itu semuanya? Mari, saya mau mengajak kita mengobarkan kembali iman kita, bahwa di dalam Yesus selalu ada kebangkitan, ada semangat, ada pengharapan baru. Mestinya iman kepada kebangkitan Kristus akan mampu menopang semangat yang pudar, jiwa yang resah, hati yang putus asa, dan kehidupan yang tidak berdaya. Ya, makanya ada lagu bagus itu. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Itu kalau terjemahannya, sebab dia hidup ada hari esok kan. Itu kalau dari bahasa Inggris aslinya lagu itu. Terjemahannya sebetulnya kalau bebas begini. Sebab dia hidup, dia bangkit, saya dapat menghadapi hari besok. Ya, itu berarti ada pengharapan. Sebab dia hidup, semua ketakutan saya sirna. Sebab dia hidup, saya tahu dia memegang masa depan saya, yang di depan saya. Dan hidup itu menjadi berarti sebab dia hidup. Jadi hidup itu bukan hidup yang mati, yang tanpa semangat. Ya. Jadi ini lagu bagus. Sebab dia hidup ada hari esok. Kita bisa menatap hari esok. Ya. Sebab dia hidup, semua takut kita hilang. Sebab dia hidup karena dia memegang masa depan kita. Jadi hidup itu jadi berarti. Ya kenapa? Karena dia memberikan damai sejahtera. Tidak ada yang
salah di sini. Tetapi hati-hati, bisa salah. Kenapa? Kalau kita nggak mau turut kata Tuhan, ya damai sejahtera nggak ada pada kita. Itu sebabnya nyanyian malaikat pada waktu Yesus lahir adalah apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Yang berkenan itu apa? Ya, itu yang percaya, yang punya iman kepada Kristus yang bangkit. Nah, kalau Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera bagi para murid, maka ya ditugasi untuk apa? Pengutusan. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Pengutusan untuk apa? Ya untuk bersaksi. Cuma untuk bersaksi. Ya. Dan kita lihat saudara-saudara bahwa satu persatu kondisi para murid dipulihkan. Mereka sungguh menerima damai sejahtera Kristus. Sekarang damai sejahtera itu menjadi pengalaman eksistensial mereka, pengalaman pribadi mereka. Semangat dipulihkan. Kisah selanjutnya mereka membuka diri, membuka pintu, ya. Mereka pergi ke Yerusalem. Yerusalem didatangi, kalau dulu Yerusalem dihindari. Mereka keluar dari tempat-tempat terkunci. Ya, sungguh penganiayaan, penderitaan bukan penghalang yang menakutkan lagi bagi mereka untuk menyampaikan kesaksian Kristus yang bangkit. Ya, sebab di dalam Kristus yang bangkit terkandung pengharapan ada hari esok, pengharapan yang kekal. Saudara-saudara, di dalam dunia itu ya selalu ada saksi, entah dimanapun lah, hukum, pengadilan, juga dalam keterangan orang, ya itu disebut saksi. Tugas saksi yang memberi kesaksian sebagai bukti benar yang disaksikan. Tapi kadar kebenaran yang disaksikan itu kadang-kadang dari saksi itu berbeda-beda. Misalnya gini, kalau saya berkata, saya dengar dari si A bahwa orang itu mencuri motor misalnya. Saya dengar dari si A, ya, bahwa orang itu curi motor. Maka kesaksian saya ini kata orang, bukan kata saya. Ya. Karena kata orang, apa yang dikatakan tidak berdasarkan fakta. Karena dia hanya mendengar. Ini beda kalau saya mengatakan, saya sendiri melihat orang itu mencuri motor di garasi. Saya tegur dia, dia malah bentak saya. Saya mendapati dia secara pribadi, saya tegur dia. Nah, berarti apa? Kesaksian itu adalah fakta, bukan saksi dusta. Ya. Makanya kenapa ada saksi disebut saksi dusta di Alkitab kan? Itu beda dengan kesaksian fakta. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri orang itu mencuri motor. Ya. Nah, baru bisa dipercaya. Ya, kalau kesaksian itu fakta yang benar, ya, dan itu meyakinkan. Tidak cukup hanya mendengar dari orang lain. Maka kita melihat ada pengalaman pribadi yang indah tentang Ayub. Ya, di Ayub 42 ayat 5 bagian akhir kitab Ayub, itu dia mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Ayub itu betul-betul ketemu sendiri dengan Tuhan Yesus, punya pengalaman rohani dengan Tuhan yang dia cintai. Ya, lewat kesulitan yang besar yang dia alami, dia mengalami itu sendiri. Ya, jadi saya mau mengatakan kalau kita bersaksi dalam tugas pengutusan itu adalah bukan kita bersaksi kata guru saya begini, kata pendeta saya begini, kata majelis saya begini, kata orang tua saya begini, kata sahabat saya begini, bla bla bla. Itu bukan kesaksian yang valid. Itu kesaksian kata orang. Kata orang tidak pernah meyakinkan. Bisa salah, bisa keliru. Kesaksian harus didasarkan pada pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena kita sudah berjumpa dengan Yesus dan mengalami Yesus dalam hidup kita, menerima damai sejahtera karena kita bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Makanya Rasul Paulus itu menyaksikannya betul-betul pengalaman itu. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ya, karena ada lagunya itu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ini yang kita saksikan. Kesaksian berdasarkan pengalaman hidup pribadi dengan Tuhan yang dia jumpai adalah kesaksian yang faktual dan meyakinkan dari iman kita. Ada fakta, ada data. Ya, kalau dalam ilmu manajemen orang-orang Jepang ada total quality control, TQC, ya. Itu asasnya apa? Speak with data. Ya. Jadi menjadi saksi itu harus speak about Christ with data, with fact, dengan fakta. Berkata tentang Kristus dengan fakta. Ya. Bukan memaksa orang jadi Kristen bersaksi ini. Ini beda. Ya. Kita bersaksi bukan memaksakan orang supaya jadi Kristen, tidak. Tetapi kita berbicara tentang Kristus with fact, dengan fakta. Bahwa Kristus sudah bangkit. Kristus memberikan damai sejahteranya bagi orang yang berkenan kepadanya. Ya, mudah-mudahan firman pada hari ini mengingatkan pada kita bahwa kalau kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita saksikan. Speak about Christ with fact. Ya. Supaya apa? Supaya dari pengalaman kita sendiri, hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Ya, selamat hari perhentian Tuhan, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.